Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adinda Rania Khairunisa Amani, NPM 19210002. Saya berasal dari kelas PAI semester 5 STAI Al-Musadadiyah Garut. Nah, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP tingkatan sekolah yang saya ambil yaitu tingkat Madrasah Aliyah. Mata pelajarannya Al-Quran Hadis dan materi pokoknya mengenai hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Kelasnya kelas 11 semester ganjil atau semester 1 dan alokasi waktunya 2 kali 45 menit. Kompetensi dasarnya 3.2 dan 4.2. Lalu di sini ada sumber belajar. Sumber belajar yang saya ambil yang pertama yaitu dari buku paket siswa Al-Quran Hadis kelas 11 Kemenag RI 2020. Dan yang kedua sumber belajar yang saya ambil yaitu mushaf Al-Quran dan terjemahannya. Nah, di sini juga ada media. Media yang saya gunakan yang pertama yaitu video conference atau aplikasi Zoom, Google Meeting, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua medianya slide presentasi atau PowerPoint. Dan yang ketiga ada gambar. Gambarnya yaitu mengenai materi yang akan saya jelaskan yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang ketiga media worksheet atau lembar kerja siswa atau LKS. Nah, ada juga alat dan bahannya yaitu laptop dan internet. Kemudian di sini ada indikator pencapaian kompetensi. Indikator yang pertama yaitu menjelaskan pengertian hormat, pengertian patuh, pengertian orang tua, dan pengertian guru. Yang kedua yaitu membaca Quran Surat Al-Isra ayat 23-24 tentang sikap kepada kedua orang tua. Indikator yang ketiga yaitu menerjemahkan Quran Surat Al-Isra ayat 23-24 tentang sikap kepada kedua orang tua. Indikator yang keempat yaitu menjelaskan isi kandungan Quran Surat Al-Isra ayat 23-24 tentang sikap kepada kedua orang tua. Dan indikator yang terakhir yaitu mendemonstrasikan hafalan dan terjemahan Quran Surat Al-Isra ayat 23-24 tentang sikap hormat kepada orang tua dan guru. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu siswa mampu mengetahui pengertian hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang kedua, siswa mampu membaca dan menerjemahkan Quran Surat Al-Isra ayat 23-24 tentang sikap kepada kedua orang tua dengan baik. Yang ketiga, tujuannya yaitu siswa mampu memahami isi kandungan Quran Surat Al-Isra ayat 23-24 tentang sikap kepada kedua orang tua dengan baik. Yang keempat, yaitu mengomunikasikan isi kandungan Quran Surat Al-Isra ayat 23-24 tentang sikap kepada kedua orang tua dengan baik. Dan tujuan yang terakhir yaitu siswa mampu mendemonstrasikan hafalan dan terjemahan Quran Surat Al-Isra ayat 23-24 tentang hormat kepada kedua orang tua dan guru. Lalu di sini ada perencanaan pembelajaran. Yang pertama, pendekatan pembelajarannya menggunakan pendekatan kontekstual. Kenapa saya menggunakan pembelajarannya dengan pendekatan kontekstual? Karena dari segi pengertiannya pun, pendekatan pembelajaran kontekstual adalah pendekatan yang mengaitkan antara materi yang dipelajari dengan kehidupan nyata siswa dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat, maupun negara, dengan tujuan untuk menemukan materi tersebut bagi kehidupannya. Jadi, pendekatan kontekstual ini lebih
dominan dalam memberikan contoh di kehidupan sehari-hari, sehingga siswa itu akan dapat cepat paham terhadap materi yang dipelajarinya. Dan pendekatan kontekstual ini cocok sekali digunakan pada bab hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian ada strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran yang saya gunakan yaitu strategi pembelajaran sinkron atau daring. Nah, pengertian strategi pembelajaran sinkron itu sendiri atau pembelajaran daring secara sinkron merupakan pembelajaran yang menggunakan jaringan internet dengan memanfaatkan sebuah aplikasi di mana guru dan peserta didik dapat berkomunikasi pada waktu yang bersamaan tanpa jeda. Jadi, strategi pembelajaran sinkron ini sangat tepat atau sangat cocok digunakan pada saat masa pandemi ini. Nah, untuk metode pembelajarannya, saya menggunakan metode ceramah. Lalu ada juga metode demonstrasi, metode tanya jawab, dan metode penugasan. Namun, di sini saya akan lebih dominan menggunakan metode ceramah karena pelaksanaan pembelajarannya pun dilakukan secara daring. Jadi untuk mengefisienkan waktu dan untuk mengefektifkan waktu, saya akan menggunakan metode ceramah. Nah, lalu ada juga metode demonstrasi. Tadi sudah saya jelaskan juga di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, medianya ada media gambar. Nah, jadi di sini saya akan menunjukkan atau menampilkan gambar, yaitu ada 3 gambar mengenai sikap hormat kepada orang tua dan guru. Lalu ada metode tanya jawab. Nah, di sini saya menggunakan media video konferensi, yaitu melalui aplikasi Zoom atau Google Meet. Jadi, setelah saya menjelaskan materi, saya akan membuka sesi tanya jawab yang ditujukan kepada siswa yang belum memahami materi yang telah saya jelaskan. Nah, lalu ada juga metode penugasan. Untuk metode penugasan, saya memberikan lembar kerja siswa kepada siswa dan dikerjakan secara kelompok. Kemudian ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang pertama mengenai pendahuluan. Yang pertama, guru mengawali proses pembelajaran dengan memberi salam dan berdoa bagi kemanfaatan dan keberkahan ilmu yang dipelajari. Yang kedua, yaitu guru mengecek kehadiran peserta didik dan memberi motivasi. Jadi, maksud dari memberi motivasi ini yaitu memberikan motivasi kepada siswa untuk terus semangat sekolah, untuk terus semangat menimba ilmu, dan mengejar impian yang dicita-citakannya dengan melalui sekolah sungguh-sungguh. Nah, yang ketiga, yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran tentang topik yang akan diajarkan. Lalu ada kegiatan pembelajaran mengenai kegiatan intinya. Nah, di sini kegiatan inti itu ada 5. Yang pertama, kegiatan literasi. Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, dan membaca. Mereka diberi bahan bacaan dan tayangan gambar terkait materi Quran Surat Al-Isra ayat 23-24 tentang sikap kepada kedua orang tua. Jadi, di sini saya akan menampilkan atau menunjukkan materi terlebih dahulu mengenai orang tua dan guru. Lalu setelah itu saya akan menunjukkan atau menampilkan gambar dan menyuruh siswa untuk mengamati gambar tersebut. Lalu yang kedua ada critical thinking atau berpikir kritik. Dalam kegiatan berpikir kritik ini, guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik.
Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan Quran Surat Al-Isra ayat 23-24 tentang sikap kepada kedua orang tua. Jadi, siswa dibebaskan untuk bertanya sejauh mana mereka memahami materi yang telah saya jelaskan. Lalu ada kegiatan kolaborasi atau kerjasama. Nah, dalam kegiatan kolaborasi atau kerjasama ini, peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan, dan saling bertukar informasi mengenai Quran Surat Al-Isra ayat 23-24 tentang sikap kepada kedua orang tua. Jadi, di dalam proses pelaksanaan pembelajaran secara daring ini, saya menampilkan soal untuk diselesaikan oleh siswa dan dikerjakannya itu secara kelompok, dan setelah itu masuk ke dalam kegiatan communication atau berkomunikasi. Nah, peserta didik mempresentasikan hasil kelompok. Setelah itu siswa dapat mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan, kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan. Nah, lalu masuk ke dalam kegiatan creativity atau kreativitas. Dalam kegiatan kreativitas ini, guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait Quran Surat Al-Isra ayat 23-24 tentang sikap kepada kedua orang tua. Peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami. Lalu ada kegiatan penutup. Nah, dalam kegiatan penutup ini ada 4 tahap. Yang pertama, guru bersama peserta didik membuat rangkuman atau simpulan pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Lalu yang kedua, guru memberikan tugas atau pekerjaan rumah atau PR. Yang ketiga, guru mengakhiri proses pembelajaran dengan mengajak mensyukuri atas keberhasilan proses pembelajaran dan berdoa bersama-sama. Dan yang keempat, guru mengucapkan salam. Nah, lalu ada penilaian hasil pembelajaran. Untuk penilaian sikap, yaitu menggunakan lembar pengamatan. Yang kedua, mengenai penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini menggunakan LK peserta didik atau lembar kerja peserta didik. Dan yang ketiga, penilaian keterampilan. Untuk penilaian keterampilan, saya menggunakan penilaian mengenai kinerja dan observasi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah siap untuk belajar hari ini? Baik, kalau sudah siap belajar, Ibu harap kalian menyalakan dulu kameranya ya. Kalian harus on cam pada pelajaran Ibu ini. Oke, terima kasih ya yang sudah menyalakan kameranya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Coba di sini teman-temannya, apakah ada yang tidak hadir? Atau semuanya hadir? Alhamdulillah, semuanya hadir ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kelimpahan rezeki agar kita dapat terus melaksanakan atau melakukan kegiatan dan beraktivitas dalam mencari ilmu, menimba ilmu, dan untuk terus meraih cita-cita yang kita impikan dengan belajar sungguh-sungguh. Oke,
Dan Ibu harap kalian semua terus semangat ya dalam mencari ilmu, dalam menimba ilmu dimanapun, kapanpun berada. Nah, kita masuk pada pembelajaran nih. Yang pertama, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Nah, di sini tujuan pembelajarannya itu yang pertama, kalian harus mengetahui pengertian dan sikap hormat kepada orang tua dan guru. Yang kedua, tujuan pembelajarannya kalian harus mampu membaca dan menerjemahkan Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 tentang sikap kepada kedua orang tua dengan baik. Yang ketiga, memahami isi kandungan Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 tentang sikap kepada kedua orang tua di lingkungannya dengan baik. Yang keempat, yaitu mengomunikasikan isi kandungan Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 tentang sikap kepada kedua orang tua dengan baik. Nah, yang kelima, kalian mampu mendemonstrasikan hafalan dan terjemahan Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 tentang hormat kepada orang tua dan guru. Nah, baik. Untuk sekarang, Ibu akan share screen materinya ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas materi mengenai hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Di sini ada pengertian hormat dan patuh. Coba, sebelum Ibu menjelaskan hormat dan patuh, apakah ada yang bisa menjelaskan apa itu hormat dan patuh? Oke, jadi hormat adalah sikap menghargai yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada yang lebih tua. Lalu, pengertian dari patuh itu sendiri adalah suka menurut atau menuruti, menaati atau perbuatan mematuhi perintah, mematuhi aturan dan sebagainya. Lalu, di sini ada pengertian orang tua. Nah, orang tua adalah ayah atau ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial. Namun, pengertian orang tua tidak hanya yang melahirkan kita saja, namun orang tua juga bisa terdefinisikan terhadap orang tua yang telah memberikan arti kehidupan bagi kita. Nah, orang tua yang telah mengasihi kita, memelihara kita sedari kecil, bahkan walaupun bukan yang melahirkan kita ke dunia, namun mereka yang memberikan kasih sayang itu disebut sebagai orang tua. Jadi, pengertian hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru adalah menjalankan kewajiban kita sebagai anak dan murid untuk menghargai, menaati perkataan, tidak membantah, dan tidak menyakiti hati orang tua dan guru. Nah, itu merupakan sebagai realisasi dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di sini ada istilah orang tua. Nah, istilah orang tua itu mencakup 3 komponen. Yang pertama adalah orang yang menyebabkan kita lahir, yaitu ayah dan ibu. Yang kedua adalah orang yang mengajari kita berbagai ilmu pengetahuan, yaitu para guru, baik yang mengajari saat kita masih kecil ataupun waktu dewasa. Lalu yang ketiga adalah orang yang menyebabkan pasangan kita lahir, yaitu bapak dan ibu mertua. Nah, ketiga cakupan untuk istilah orang tua itu wajib kita hormati karena jasa-jasanya yang sangat besar. Kita harus menghormati, menaati, dan berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Karena
Di dalam kehidupan nyata pun banyak ya kisah nyata tentang kesuksesan orang lantaran perilaku hormat dan taat kepada orang tua. Sebaliknya, tidak sedikit juga kisah nyata tentang kegagalan dan kesengsaraan orang dikarenakan perilaku durhaka kepada orang tua. Nah, lalu di sini ada gambar. Coba kalian amati dan setelah itu kalian simpulkan apa yang ada dalam gambar tersebut. Di sini ada 3 gambar ya. Nah, yang pertama, gambar seorang anak yang sedang membasuh kaki seorang ibunya. Lalu gambar yang kedua, ada seorang anak yang sedang menyuapi orang tua. Dan yang ketiga, ada seorang anak yang memakai seragam sekolah yang sedang duduk atau di pinggir kuburan. Coba kalian amati. Nah, jika kalian sudah mengamatinya, coba yang pertama merupakan gambar apa? Deskripsikan ya. Jadi begini, nih yang gambar nomor 1. Deskripsi dari gambar nomor 1 yaitu sebagai ekspresi menghormati seorang ibu atas pengorbanannya yang begitu besar terhadap anak-anaknya. Lalu gambar yang kedua mendeskripsikan bahwa kasih sayang seorang anak terhadap ayah atau mertuanya. Maka dari itu, seorang anak melakukan kegiatan yang bisa membantu kegiatan orang tuanya seperti makan ya, jadi menyuapi seorang ayah seperti itu. Lalu gambar yang ketiga ini dapat kita deskripsikan sebagai wujud dari menghormati guru yang sudah meninggal dengan ziarah ke makamnya dan mendoakannya. Kenapa Ibu katakan wujud dari menghormati guru? Karena di dalam gambar tersebut ada seorang anak yang sedang memakai seragam sekolah. Jadi dapat Ibu simpulkan bahwa anak itu adalah seorang murid dan kuburan itu adalah gurunya yang telah mendidik anak itu yang telah meninggal. Pentingnya menghormati dan menyayangi dan patuh kepada orang tua dan guru banyak sekali ya diungkapkan dalam Al-Quran. Selain kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga diperintahkan untuk bisa menghormati dan untuk mematuhi atau patuh kepada orang tua dan guru. Nah, salah satunya terdapat dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffi wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wakhfid lahumā janaha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani shaghīra. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah mendidik aku pada waktu kecil. Adapun penjelasan atau isi kandungan dari Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 ini
Yang pertama yaitu perintah tauhid, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para hambanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Nah, jadi pada poin pertama dari surat Al-Isra ayat 23 ini ada kalimat wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Kata qada dalam ayat ini mengandung makna perintah. Nah, menurut Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, dan Mujahid mengatakan bahwa makna waqadha adalah memerintahkan. Sedangkan makna lainnya menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, waqadha rabbuka artinya adalah Tuhanmu telah menetapkan hukum dan perintah yang pasti. Nah, jadi penjelasan yang dapat kita ambil yaitu Allah memerintahkan kepada hambanya untuk menyembah Dia semata, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyembah selain dari Allah atau menyekutukan Allah. Perintah tauhid ini sebagai jalan keselamatan dan kunci masuk surga. Yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para hambanya untuk berbuat baik kepada ibu dan bapak. Nah, poin kedua dari surat Al-Isra ayat 23 ada kalimat wabil walidaini ihsanan, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jadi Allah itu menyebutkan perintah berbuat baik dan berbakti kepada orang tua dalam ayat tersebut, diiringi dengan perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tauhid merupakan kunci utama masuk surga, maka berbuat baik kepada orang tua dan berbakti kepada orang tua itu adalah kunci kedua yang menjadi wasilah memasukinya. Nah, yang ketiga, perintah larangan mengeluarkan kata-kata buruk kepada kedua orang tua, seperti dan membentak orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar kita tidak berkata buruk kepada orang tua. Bahkan kata seperti pun dilarang. Jadi kalian jangan mengucapkan kata-kata buruk, bahkan yang paling rendah sekalipun seperti kekesalan dan keluhan, apalagi membentak orang tua yang menyebabkan hati mereka sakit hati, itu sangat tidak diperbolehkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, di sebuah rumah ada anak yang disuruh oleh orang tuanya, oleh ibunya, untuk pergi ke warung untuk membeli bahan makanan. Lalu anak tersebut berkata, gak mau, males, atau kenapa ada lagi yang disuruh. Nah, jangan seperti itu ya. Sebaiknya setelah kita mendengar orang tua menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, itu harus segera ditaati perintahnya. Nah, lalu penjelasan yang keempat, isi kandungan yang keempat, yaitu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu mendoakan dan memuliakan orang tua. Ketika orang tua sudah lanjut usia, maka kita harus menyayangi orang tua dengan memenuhi keinginan dan kebutuhannya sesuai dengan kemampuan kita. Lalu kita harus menjaganya, merawatnya, dan selalu mendoakan orang tua, terutama di saat setelah selesai sholat. Sampai sini apakah ada yang belum dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Baik, tidak ada ya. Kalau tidak ada, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Soalnya tidak banyak, hanya 5 soal. Dikerjakannya secara kelompok dan nanti kalian presentasi. Kalian presentasikan, bisa presentasinya itu dengan perwakilan 1 orang atau 2 orang. Yang pertama, soalnya jelaskan siapa saja yang harus kita hormati dan taati.
Yang kedua, mengapa kita harus menghormati dan menaati orang tua dan guru? Yang ketiga, jelaskan kandungan Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Yang keempat, tunjukkan perilaku yang mencerminkan pengalaman Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Yang kelima, tulislah dalil Al-Quran yang memerintahkan kita untuk menghormati dan menaati orang tua dan guru. Mungkin dipresentasikannya minggu depan ya, karena waktunya sekarang sudah hampir habis. Nah, untuk kesimpulannya pada pembelajaran daring hari ini, yang pertama, kandungan Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 meliputi yang pertama, perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Yang kedua, perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga, perintah untuk bertutur kata, bersikap baik, dan berperilaku sopan santun kepada orang tua. Dan yang ketiga, perintah untuk selalu memuliakan dan mendoakan orang tua. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada semuanya yang sudah mengikuti proses pembelajaran daring ini. Alhamdulillah, pembelajaran sudah selesai. Maka dari itu akan Ibu tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.